Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan bagian ketiga, yaitu pencemaran tanah, yang merupakan materi IPA SMP kelas 7 bab 9 semester 2. Pencemaran tanah merupakan suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Poin-poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, faktor penyebab pencemaran tanah, yang kedua, dampak pencemaran tanah, yang ketiga, cara penanggulangan pencemaran tanah. Yang pertama, faktor penyebab pencemaran tanah terbagi tiga juga. Yang pertama, yang disebabkan oleh limbah domestik, kemudian limbah industri, dan limbah pertanian. Limbah domestik berasal dari pemukiman penduduk, perkantoran, dan tempat wisata. Limbah domestik ada dua jenis, yaitu limbah padat dan limbah cair. Nah, limbah padat dapat berupa senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme, tidak bisa diuraikan. Contohnya plastik, serat, keramik, kaleng-kaleng, dan bekas bahan bangunan yang menyebabkan tanah menjadi tidak subur. Contoh ini limbah padat, ini ada botol bekas ya. Kemudian ini ada bekas bahan bangunan. Kemudian limbah cair dapat berupa tinja atau feses, deterjen, oli, cat, dan lain-lain ya. Jika limbah cair ini meresap ke dalam tanah, maka akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Nah, mikroorganisme ini berfungsi untuk sebagai pengurai tadi ya. Contoh limbah cair misalkan tadi ini ada oli ya, oli bekas. Nanti yang lainnya ada cat, ada tinja ya. Ini contoh oli bekas. Kemudian yang berikutnya limbah industri. Ada limbah padat yang merupakan hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari proses pengolahan. Misalnya sisa pengolahan pabrik gula, kertas, rayon, serta pengawetan buah, ikan, daging, dan lain-lain. Kemudian limbah cair itu merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi. Misalnya sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya. Contoh ini tembaga, timbal, perak, krom, arsen, dan boron merupakan zat-zat yang dihasilkan dari proses industri pelapisan logam yang dapat mencemari tanah. Contoh limbah industri ini sisa pengolahan pabrik gula yang bahan dasarnya tebu ya. Nah, ini ampas-ampasnya. Kemudian ini sisa pengolahan pabrik kertas. Yang ketiga, limbah pertanian. Merupakan sisa-sisa penggunaan pupuk sintetik atau pupuk buatan, contohnya urea. Nah, penggunaan pupuk buatan ini yang dilakukan secara terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah. Akibatnya, kesuburan tanah akan berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena hara tanah atau unsur-unsur tanah semakin berkurang. Unsur-unsur tanah yang diperlukan oleh tanaman itu banyak yang berkurang, sehingga nantinya tidak bisa ditanami jenis tanaman tertentu. Nah, ini penggunaan pupuk kimia ya. Kemudian penggunaan pestisida untuk membasmi hama. Penggunaan pestisida bukan saja mematikan hama tanaman, tetapi juga mikroorganisme yang berguna di dalam tanah. Jadi pestisida ini untuk membasmi hama. Kemudian racunnya ini juga meresap ke tanah, juga membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tanah.
Selain itu, penggunaan pestisida yang terus-menerus akan mengakibatkan hama tanaman kebal terhadap pestisida tersebut. Awalnya mungkin hama tanaman itu mati ya, tapi lama-lama dia bisa menyesuaikan diri sehingga dia menjadi kebal. Jadi pestisidanya ini yang hama yang harusnya terbunuh malah tidak mati, tidak terbunuh, malah nanti menyebabkan mikroorganisme di dalam tanah yang terbunuh ya. Ini misalnya ini penggunaan pestisida kimia, penyemprotan ini untuk membunuh hama tujuannya, tapi ada efek sampingnya. Selain juga nanti kalau diraup di dalam air air tersebut akan beracun karena ini pestisida ini bahan kimia ya. Nah, yang berikutnya yang kedua, dampak pencemaran tanah atau akibat yang disebabkan oleh pencemaran tanah. Yang pertama, mengurangi tingkat kesuburan tanah, jelas tadi ya. Kemudian memicu pencemaran lain, misalnya pencemaran air tadi ya. Kalau kan tadi menggunakan pestisida atau pupuk kimia, bahan kimia ya, pupuk buatan itu kalau digunakan di sawah kan ada larut di dalam air sehingga airnya akan tercemar, menyebabkan berbagai penyakit ya. Kemudian menurunkan kualitas hasil pertanian. Yang terakhir, cara penanggulangan pencemaran tanah. Ada dua yang dibahas di sini. Yang pertama remediasi, yang kedua bioremediasi. Kita lihat yang pertama. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Nah, remediasi ini ada dua jenis. Ada yang in situ, ada yang ex situ. Ya, remediasi in situ adalah pembersihan yang dilakukan di lokasi tanah yang tercemar. Ya, jadi misalkan di lokasi tertentu tanah tercemar, langsung dibersihkan di situ, di tempat tanah tersebut berada. Kemudian remediasi ex itu adalah pembersihan yang dilakukan dengan cara membawa tanah yang tercemar ke tempat yang lain yang aman, selanjutnya dibersihkan dari pencemar. Nah, kalau ini tanah yang tercemarnya diambil, dipindahkan, tidak dibersihkan di tempat tersebut, tapi di tempat lain dipindahkan, baru dibersihkan. Itu ex itu. Nah, yang kedua bioremediasi, yaitu proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, yaitu biasanya menggunakan jamur dan bakteri. Tujuannya adalah untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau bahkan tidak beracun. Jadi bahan-bahan tercemarnya itu diuraikan di sama mikroorganisme sehingga menjadi bahan-bahan yang tidak beracun atau kurang beracun. Hasilnya misalkan menjadi karbon dioksida dan air. Kalau pencemarnya itu senyawa hidrokarbon, yaitu senyawa yang mengandung hidrogen atau karbon, maka hasil akhirnya nanti paling sederhananya menghasilkan karbon dioksida dan air, sehingga tidak kurang beracun atau tidak terlalu berisiko. Nah, itu barangkali pembahasan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.